Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Akan ngomongin horor Indonesia lagi kita ya. Jujur gue, sebenarnya tuh udah bosen banget anjing sama horor lokal. Bukan apa-apa ya, bukan gue nggak mau mendukung, bukan gue nggak berharap kualitasnya bakalan terus mengalami improvement, tapi ya gimana ya, gue udah bosen banget sama horor yang treatmentnya itu lagi, gitu lagi, ini lagi, dan tiap minggu ada. Ya tapi justru karena bosen itu sih, mungkin gue mutusin untuk nonton film yang satu ini. Soalnya kalau dari permukaannya ya, sekilas dia tuh kayak menjanjikan sesuatu yang beda, yaitu ada Labinak yang jadi film ke-6-nya Azhar Kinoy Lubis tahun ini. Gila. Dan ke-6 jelas bukan yang terakhir ya. Kalau gue hitung-hitung mungkin akan sampai 8 atau 9 film lah di tahun 2025 ini. Luar biasa, Pak Kinoy, mantap lah. Ini bisa pecah rekor ini nanti kalau misalkan nambah lagi jumlah filmnya. Kita ngomongin Labinak ya, dia ini memang berpotensi ngasih sesuatu yang beda sih, gue akuin. Karena ya kayak yang udah kelihatan dari judulnya ya, Labinak yang kalau lu balik itu jadi kanibal, gue yakin semua pasti tahu. Ini film ngomongin soal sekte pemakan manusia. Ya masih sekte-sektean sih emang ujung-ujungnya. Tapi kan biasanya tumbal doang tuh, biasanya sekte cuman menumbalkan manusia gitu, terus dibunuh, terus dibawa sama setan gitu or something. Nah kalau di sini ya ada sekte menumbalkan manusia terus dibunuh juga sebenarnya, tapi habis itu dagingnya dimakan. Nah nggak cuma dibuang doang atau dikasihin ke demitnya doang terus mubazir, nggak, di sini dimakan sampai habis sama anggota sektenya ya. Dan ada sebuah fakta di balik layar yang buat gua nih lumayan menarik, yaitu pada saat tim produksi filmnya itu lagi riset, mereka itu sempat nginterview the one and only Sumanto. Ya itu emang riset wajib coy. Levelnya tuh kayak misal gini, lu pengen bikin film soal bola, terus lu harus menginterview Bambang Pamungkas. Atau lu pengen bikin film tentang acting, nah terus lu nginterview Reza Rahadian. Nah kayak gitu levelnya. Lu bikin film tentang kanibal ya yang lu interview Sumanto pasti. Dan kemarin Sumanto juga konon itu sempat ngintip sedikit hasil akhir film ini, tapi katanya nggak semuanya, cuma beberapa part doang. Soalnya buat yang belum tahu ya, Doi ini lagi sibuk sekarang beralih profesi jadi food vlogger, jadi konten kreator makanan, tapi yang dimakan sekarang daging-daging kambing, daging-daging sapi, yang nggak ada manusianya sama sekali. Anjir, itu pilihan karir yang unexpected tapi jenius sih buat gua. Oke, balik ke Labinak ya. Sudah cukup membicarakan Bapak Sumanto, kita balik ke filmnya. Jadi alurnya itu ngomongin tentang Najwa yang udah belasan tahun jadi guru tapi statusnya itu masih honorer. Relate sama kondisi nyata di Indonesia ya, yang belum berhasil mensejahterakan para guru. Ini sangat relate. Makanya banyak guru di Indonesia itu finansialnya susah banget, sama kayak si Najwa ini, yang bahkan nggak tahu bisa nguliahin anaknya yang namanya Yanti atau enggak. Pokoknya hidupnya susah terus. Anjir, kasihan banget. Ada satu scene tuh hujan kan, hujannya nggak badai juga sih, tapi tiba-tiba tuh langitnya jebol anjir. Terus celengan si Yanti anaknya yang buat ngumpulin duit kuliah itu pecah karena langitnya jebol. Dan si Yanti tuh nangis, gimana aku bisa kuliah bu, anjing itu. Menderita banget sih. Tapi gue bersyukur loh, di sini Najwa sama Yanti nggak dipaksa jadi orang Jawa. Itu gue awalnya sempat mikir, ini pasti sudah miskin Jawa bu. Gue pikir seperti itu ya, tapi untungnya enggak. Ya mereka miskin dari kampung tapi nggak Jawa. Jadi nggak ada tuh logat-logat ala FTV yang dipaksain masuk. Enggak, udah bahasa Indonesia aja. Itu loh yang mesti dicontoh sebenarnya. Nggak semua karakter dari kampung atau karakter miskin itu harus lo Jawain. Nggak harus, udahlah bahasa Indonesia aja. Kalau lu pengen masukin daerah tertentu, lokasi tertentu, ya konsekuensinya harus bagus logatnya, harus bagus acting pemainnya. Kalau nggak bisa, udahlah bahasa Indonesia aja. Walaupun di Labinak ini sebenarnya pemainnya oke-oke sih actingnya, terutama si Raihanun ya. Dan gue suka banget di satu scene, ini bukan scene horornya sebenarnya, scene simple banget. Jadi ada scene si Najwa yang dia peranin itu nelpon anaknya, nelpon Yanti. Terus si Yanti itu pokoknya nanyain sesuatu lah, dan si Najwa gelagapan ngejawabnya kayak nggak jadi, nggak tahu, nanti gitu. Nah gue suka banget di situ. Kenapa? Soalnya susah loh, acting tergagap-gagap, acting kebingungan mesti jawab apa, terus ngomongnya belepotan tapi natural, itu susah banget loh. Dan gue ngeliat, anjir, ini Raihanun natural situ. Kalau aktornya kurang bagus, kayak gue nih tadi nih contohnya ya, gagap-gagapnya pasti dibikin-bikin kayak nggak jadi, nggak tahu, nanti. Nah kalau
aktor jelek kayak gitu tuh dibikin-bikin. Nah kalau di sini si Ray Hanun di sini itu natural banget. Nah intinya Najwa sama Yanti itu akhirnya berhasil terentaskan dari kemiskinan karena si Najwa itu direkrut buat ngajar di sebuah sekolah elit kepunyaan suatu yayasan. Gajinya gede, dapet rumah mewah, apalagi fasilitasnya dapet iPhone, dapet MacBook, dapet makanan gratis, anaknya juga dapet iPhone, dapet headphone, dapet semua pokoknya lah. Tapi kayak yang gue yakin lu semua udah bisa tebak, ada yang nggak beres sama yayasan ini, yaitu mereka sebenarnya adalah sekte kanibal yang menumbalkan orang. Kayak tadi gue bilang ya, numbalin orang terus makan daging dari tumbal itu. Tujuannya apa? Biar bisa awet muda, biar bisa hidup abadi. Kalau dari ide cerita sebenarnya fresh. Kapan coba terakhir kali film Indonesia, horor Indonesia itu ngangkat soal kanibal? Palingan Rumah Dara gak sih? Terakhir tuh Rumah Dara seingat gue tahun 2009 anjir, 16 tahun lalu. Sebelumnya ada sih film biografinya Sumanto itu ya, tapi kan itu sebelumnya Rumah Dara. Nah setelahnya lagi gue gak inget sih, kayaknya gak ada. Coba kalau misalkan ada yang inget film horor Indonesia ya yang kanibal yang setelah Rumah Dara, tulisin. Jadi ini sebenarnya fresh, cuman sayangnya Labinak itu masih kayak berusaha berkompromi sama selera penonton awam. Dalam arti terornya masih pakai hantu-hantuan. Itu gue sayangkan banget. Tapi ya gue bisa paham lah, mungkin penulisnya pengen A, produsernya tapi pengennya B karena ngelihat selera penonton awam, selera casual audience itu B. Ya gue paham lah, penonton awam tuh pasti bakal protes kalau dikasih ini horor katanya tapi nggak ada hantunya. Itu pasti pada protes anjir. Itu keluar bioskop tuh gue sering sebenarnya denger kalau ada horor yang mencoba tampil beda ya, kayak horor apaan anjir nggak ada demitnya atau apa. Misal cuma dikasih kanibal doang, gue yakin akan muncul banyak reaksi seperti itu. Jadi ya harus ada hantu guys, mau gimana lagi. Ini kayak jalan tengah yang filmnya ambil lah. Dan daripada total fokus ke gore ya kayak film kanibal kebanyakan yang dari luar negeri, Labinak ini masih ngandelin jump scare dan penampakan. Ya sekali lagi itu bentuk kompromi filmnya buat memuaskan penonton sebanyak mungkin. Itu yang penonton umum mau, dan bisa lo lihat ya dari hasil perolehan penonton hari pertama kemarin, dari 4 film yang tayang, Labinak ini yang paling tinggi, 40-an ribu penonton kalau nggak salah hari pertamanya. Itu ngebuktiin ya memang walaupun mungkin horor nggak lagi se-hype dulu, tetap masih punya tempat di hati penonton, dan penonton lebih suka yang hantu-hantuan gitu. Tapi ada satu penampakan yang buat gue bagus sih, yang jauh lebih bagus daripada penampakan-penampakan yang lain, dan gue sangat appreciate sama gimana adegan ini dieksekusi, yaitu pas si Najwa itu lagi main laptop, terus dia ngelihat sosok misterius hantu gitulah, yang bentuknya tuh nggak jelas gitu, badannya ditutupin kain putih terus ada darah-darah. Nah dia ngelihat hantu itu dari pantulan layar laptop dia. Directingnya si Kinoy bagus di sini, soalnya pas demitnya nongol nggak langsung dia duar gitu dikagetin penonton, nggak, tapi udah cuma nongol doang, stay silent beberapa detik kayak ngebiarin penonton itu meresapi kengeriannya, and that's it. Nggak ada duar-duar, itu nggak ada di part itu, dan buat gue itu bagus. Itu emang beneran creepy. Sama gue ngerasa perlu harus ngebahas endingnya sih di sini. Gue nggak akan kasih spoiler secara gamblang sebenarnya, karena buat gue lu semua harus merasakan apa yang akan gue ceritakan ini sendiri. Lu harus nonton langsung kalau pengen tahu, lu harus ngerasain sensasinya sendiri lah. Tapi intinya setelah konklusi dari konflik yang sayangnya sebenarnya buat gue tuh terlalu ngandelin elemen Deus Ex Machina ya, kayak rada-rada terlalu menggampangkan lah. Setelah itu Labinak tuh ngasih lihat salah satu cameo paling fucked up lah, paling membagongkan, paling meta, paling apalagi paling what the fuck dalam sepanjang sejarah horor Indonesia. Itu gue pada saat nonton, anjing, penonton yang lain tuh ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa, ada yang teriak karena kayak what? Apa yang orang ini lakukan di film ini anjir. Itu fucked up banget. Itu sangat-sangat unexpected. Kalau lu penasaran siapa orangnya, langsung lah tonton sendiri Labinak di bioskop. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian ya di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com, silakan diisi di sana. Oke, dan ya harapan gue sih makin banyak film horor Indonesia yang berani untuk merambah jalur yang lain, yang nggak cuman demit-demitan, nggak cuman setan dari Jawa, nggak cuman jump scare penampakan. Semoga sih, walaupun ya itu tadi gue paham bahwa itulah selera penonton umum, tapi well ya kalau misalkan dari kreatornya tidak mau mengusahakan sesuatu yang beda, penonton umum juga kan nggak bisa dalam tanda kutip teredukasi juga. Jadi ayo come on, buat sesuatu yang beda para sinias, para produser Indonesia. Oke, alright, dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari Tier Bestie dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.